biologi. Nah, biologi. Dulu waktu di SMP kalian belajar tentang IPA, di pelajaran IPA yang meliputi fisika, kimia, dan biologi. Nah, pada kesempatan kali ini di SMA kalian akan membahas lebih rinci lagi mengenai biologi. Nah, sebelumnya kita bahas tentang biologi dan biologi. Kira-kira biologi itu apa sih? Nah, biologi itu kalau misalnya kita telah dari bahasa, yaitu dari Yunani, itu artinya bios berasal dari dua kata, yaitu bios dan logos. Bios artinya hidup, logos artinya ilmu. Jadi, secara sederhana, biologi itu bisa disebut sebagai ilmu yang mempelajari tentang kehidupan. Nah, tapi setelah mengalami perkembangan, biologi itu didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari makhluk hidup dan segala aspek yang menyertainya. Nah, lihat, ilmu yang mempelajari makhluk hidup dan segala aspek yang menyertainya. Sebelumnya, perhatikan kata ilmu. Menurut kalian sendiri, ilmu itu apa sih? Nah, ilmu itu berasal dari kata knowledge. Knowledge itu pengetahuan. Pengetahuan berarti pengetahuan kita tentang makhluk hidup dan segala aspek yang menyertainya. Makhluk hidup sendiri yang kita bahas di sini, seluruh makhluk hidup. Dari dia yang uniseluler, multiseluler. Uniseluler contohnya apa aja? Banyak kan? Nah, terus multiseluler seperti kita, manusia, dan orangutan. Ada lagi yang lain, ada tumbuhan, ada tumbuhan, jamur, dan beberapa contoh lainnya. Nah, berikutnya, dibilang di sini mempelajari makhluk hidup dan segala aspek yang menyertainya. Jadi, makhluk hidup di sini, kita akan membahas tentang struktur, fungsi, dan proses biologis yang terjadi di dalam kehidupannya. Nah, itu ya. Selain itu, kita akan mempelajari di biologi, kita akan mempelajari tentang interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Seperti contoh yang akan Miss berikan di sini. Kalian pernah berpikir nggak, kenapa di dalam suatu taman itu harus ada pohon, ada kolam? Kenapa sih mereka harus berkesatuan dalam satu daerah gitu? Kenapa harus di satu komponen? Kenapa sekarang lagi maraknya kampanye Go Green dan pelarangan membuang sampah sembarangan? Nah, itu akan dipelajari dalam biologi. Berikutnya kita akan membahas tentang tingkat objek dalam biologi. Nah, lihat, dari mulai yang paling sederhana yaitu tingkat molekul dan yang paling kompleks yaitu biosfer ataupun bioma. Lihat di sini, molekul atau sering disebut sebagai biomolekul. Dulu ketika kalian SMP, kalian sudah mempelajari tentang molekul pada sistem pencernaan. Kalian pasti lebih sering mendengar kata karbohidrat, protein, ya kan? Karbohidrat, protein, lemak, asam amino, dan lain-lain. Itu semuanya dipelajari di molekul. Nah, organel sel, atau bisa kita skip ini, kita bahas tentang sel. Sel bakalan dipelajari dalam ilmu yang mempelajarinya itu ya, yaitu sitologi. Berikutnya yaitu jaringan yang dipelajari dalam histologi. Berikutnya organ yang akan dipelajari pada organologi dan sistem organ. Nah, sistem organ akan membentuk organisme membentuk populasi. Nah, dan populasi tadi akan membentuk ekosistem tadi akan membentuk bioma. Sebelumnya, lihat di sini molekul tadi kan contohnya protein, karbohidrat, kan? Protein, karbohidrat, lemak, asam amino, vitamin, kan? Nah, sedangkan kalau sel apa? Ada sel saraf, ya kan? Ada sel saraf dan lain-lain. Sel saraf, dan lain-lain. Sedangkan jaringan, lihat jaringan apa aja yang ada? Ada jaringan pada tumbuhan, ada jaringan pada manusia. Misal kalau misalnya kita lihat di jaringan pada hewan, kita ambil contohnya jaringan epitel. Kalau misalnya kita lihat pada jaringan tumbuhan, contoh jaringannya kira-kira apa? Nah, kalian pasti sering dengar jaringan parenkim, sklerenkim, dulu waktu di SMP juga udah dipelajari kan? Nah, sedangkan organ, lihat di gambar ini ada contoh tulang.
tulang itu merupakan salah satu organ. Selain tulang, apalagi yang menjadi contoh dari organ? Ada jantung, ya kan? Ada paru-paru dan lain-lain. Sedangkan sistem organ yaitu satu kesatuan organ yang membentuk sistem organ. Contohnya sistem pernafasan, sistem pencernaan, sistem peredaran darah dan lain-lain. Nah, sedangkan organisme sendiri, lihat di sini kita ada gambar payung. Itu kan? Nah, coba tebak ini gambar apa? Ya. Nah, jadi organisme itu banyak ya, dari mulai hewan, tumbuhan, bumi. Nah, selain itu protista. Selain protista, kira-kira apa lagi? Banyak kan? Terus, jadi beberapa organisme tadi akan membentuk populasi dalam suatu ekosistem. Nah, populasi tadi akan membentuk ekosistem jika berinteraksi dengan lingkungannya. Terus membentuk bioma ekosistem. Contoh ekosistem itu apa aja? Ada ekosistem sungai, danau, kolam, dan lain-lain. Nah, sedangkan bioma pasti nggak asing kan? Pernah dengar bioma tundra? Pernah dengar bioma tundra dan lain-lain, gitu ya. Nah, terus kalau kita flashback ke belakang, perkembangan ilmu biologi. Nah, jadi kenapa sih biologi itu bisa sangat kompleks di saat ini? Itu diawali dengan penemuannya mikroskop oleh Antoni van Leeuwenhoek. Dari mikroskop temuannya, ilmu biologi sekarang itu sudah bisa dipelajari. Itu awal mula dari perkembangan ilmu biologi. Di sini ketemulah bisa diamati bahwa ternyata penyusun makhluk hidup itu ada sel atau selula. Nah, setelah itu disusul dengan oleh Carolus Linnaeus atau yang sering kita kenal sebagai Bapak Taksonomi. Kenapa sih dibilang sebagai Bapak Taksonomi? Karena Carolus Linnaeus sendiri itu dia mencetuskan tentang binomial nomenklatur. Nah, di mana dia itu membahas untuk sistem penamaan spesies. Lihat di sini. Jadi berdasarkan morfologinya, Bapak Carolus Linnaeus dapat mengidentifikasi tumbuhan dengan cara binomial nomenklatur atau sistem penamaan tata ganda. Nah, berikutnya, kita akan mempelajari tentang karakteristik dasar makhluk hidup. Nah, tadi kan kita bahas terus tentang makhluk hidup. Kira-kira apa sih objek dapat disebut sebagai makhluk hidup? Ada beberapa karakteristiknya. Yang pertama itu membutuhkan nutrisi. Nah, membutuhkan nutrisi itu yang gimana? Nah, kita selalu makan 3 kali sehari kan sebagai manusia. Nah, sama halnya burung juga, apalagi semua makhluk hidup itu butuh makan. Kira-kira tumbuhan butuh makan nggak? Pasti butuh kan? Mereka membutuhkan air dan zat-zat hara yang ada di tanah agar membantu mereka membentuk proses fotosintesis. Ya. Nah, berikutnya, selain membutuhkan nutrisi, makhluk hidup juga melakukan proses metabolisme. Coba, metabolisme. Kita membutuhkan energi nggak kira-kira? Membutuhkan kan? Makanya kita makan. Dari makanan yang kita peroleh, kita pasti akan menghasilkan energi. Kira-kira kalian berkeringat? Berkeringat itu salah satu tanda kalian melakukan proses metabolisme, terjadi proses pemecahan energi. Itu ya, berkeringat, buang air kecil, itu urin. Nah, kalian melakukan proses metabolisme. Lihat di sini ada berikutnya, karakteristik berikutnya itu yaitu melakukan reproduksi. Kira-kira melakukan reproduksi itu yang gimana? Lihat di sini dicontohin ada orangutan. Kira-kira orangutan tersebut dia memiliki keturunan untuk menjaga keturunannya. Lihat. Keempat, mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Di sini Miss taruh gambar dari perkecambahan. Nah, lihat dari awalnya biji, satu biji, mereka itu akan mengalami perkecambahan sehingga membentuk suatu pohon. Nah, itulah yang disebut sebagai pertumbuhan dan perkembangan. Nah, pertumbuhan itu pertambahan jumlah ukuran atau besar dari suatu
makhluk hidup, sedangkan perkembangan itu yaitu terjadinya diferensiasi struktur tubuh. Nah, biasanya ditandai dengan dapat melakukannya reproduksi. Yang kelima, memiliki sifat iritabilitas atau peka terhadap rangsangan. Nah, misal kalian pernah ketemu sama ini nggak? Mimosa pudica atau sering, coba perhatikan gambar ini. Jadi biasanya kalian ini ketemu di ilalang atau di pinggir-pinggir halaman rumah. Jadi tanaman ini, Mimosa pudica ini, jika kalian sentuh, atau bahasa Indonesia lebih sering kita sebut sebagai putri malu, kalau kita sentuh atau terkena tangan kita, dia akan berubah mengucup gitu kan. Nah, dan yang terakhir ada beradaptasi dengan lingkungan. Coba perhatikan ini. Ada serangga nggak di sini kira-kira? Nah, di sini ada serangga atau bunglon. Coba cari di sini apa tanamannya. Makhluk hidup harus dapat beradaptasi dengan lingkungannya untuk mempertahankan spesiesnya, untuk mempertahankan dirinya. Nah, dengan berbagai cara, bisa mimikri, autotomi, dan lain-lain. Nah, jadi kenapa sih biologi itu dapat dikatakan sebagai ilmu pengetahuan? Kenapa sih biologi itu dapat disebut sebagai ilmu pengetahuan? Sebab biologi itu memiliki syarat yang dapat dikaji dan diteliti. Biologi merupakan ilmu yang bersifat dinamis, selalu mengalami perubahan. Dinamis, gitu kan. Nah, adapun ciri-cirinya, yaitu yang pertama, memiliki objek kajian berupa benda-benda konkret. Benda-benda konkret atau sering kita sebut sebagai benda nyata. Maksud nyata di sini gimana, Miss? Gitu kan? Nah, nyata. Jadi dia dapat disebut sebagai benda nyata apabila mata kita dapat melihat objek tersebut, gitu. Memiliki langkah-langkah yang sistematis. Maksudnya gimana, Miss? Jadi, semua permasalahan biologi itu dapat diselesaikan dengan langkah-langkah yang sistematis, berurutan. Nah, karena biologi itu saling terhubung satu sama lain, sehingga harus sistematis. Nah, biasanya langkah-langkah yang sistematis ini akan dipelajari pada metodologi penelitian. Dan yang berikutnya, bersifat universal. Maksud bersifat universal di sini. Universal. Kalian pasti sering dengar kata universal atau bersifat umum. Bersifat objektif. Nah, yang berikutnya yaitu bersifat objektif. Jadi di sini tekankan kata objektif, bukan subjektif ya. Bukan subjektif ya. Kalau dia objektif, dia itu tidak terpengaruh oleh perasaan pribadi dan lain-lain. Apa adanya. Data yang kita temukan itu atau data yang kita bicarakan tersebut merupakan data yang konkret, asli, nyata, dan benar-benar tanpa ada pengaruh dari perasaan pribadi atau penilaian orang lain. Bersifat analitis. Nah, maksudnya gimana bersifat analitis? Jadi kajiannya itu analitis. Maksudnya gini, misal sains tadi kan terdiri dari 3 komponen, fisika, kimia, biologi. Kalau fisika, kita pasti mempelajari bisa jadi tentang astronomi, sedangkan kalau kimia membahas tentang larutan dan lain-lain. Sedangkan kalau biologi, dia mempelajari tentang semua makhluk hidup dan struktur fungsi fisiologi dan bioprosesnya. Nah, itu ya. Bersifat verifikatif. Bisa dipertanggungjawabkan di sini. Nah, sekian untuk pertemuan hari ini. Untuk pertemuan besok kita akan mempelajari tentang cabang-cabang ilmu biologi dan metodologi ilmiah. Oke. Pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.